Salam jumpa. Video kali ini akan membahas cara menentukan reaksi perletakan pada struktur rangka batang yang menerima kombinasi beban terpusat vertikal, horizontal, dan miring. Sebuah contoh soal struktur rangka batang dengan tumpuan A berupa tumpuan sendi dan tumpuan B berupa tumpuan roll menerima beban vertikal 100 kg, 400 kg, 100 kg, kemudian menerima beban horizontal 300 kg, dan beban miring sebesar 250 kg yang membentuk sudut 45 derajat. Pertanyaannya adalah, tentukan reaksi perletakan di titik A dan B dengan menggunakan metode grafis. Sebelum menjawab pertanyaan, ada baiknya untuk mengingat kembali ketentuan pada tumpuan sendi dan roll terkait dengan struktur statis tertentu. Titik A merupakan tumpuan sendi, kemudian titik B merupakan tumpuan roll. Pada tumpuan sendi berlaku ketentuan jumlah atau sigma gaya-gaya vertikal tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, ada nilai. Demikian pula untuk jumlah gaya-gaya horizontal tidak sama dengan 0. Untuk momen sama dengan 0. Pada tumpuan roll berlaku ketentuan jumlah atau sigma gaya-gaya vertikal tidak sama dengan 0. Untuk jumlah gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Momen pada roll sama dengan sendi, yaitu sama dengan 0. Langkah pertama, gambarkan semua gaya-gaya luar yang bekerja dengan skala yang benar. Misalkan 1 kg sama dengan 1 cm. Kita akan memulai menggambar dari gaya vertikal terlebih dahulu, kemudian gaya horizontal, kemudian gaya miring. Untuk memudahkan dalam penggambaran, kita berikan penomoran dimulai dari gaya vertikal, P1, P2, P3, kemudian gaya horizontal, P4, dan gaya miring, P5. Cara untuk mendapatkan gambar ini adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita gambarkan gaya P1 sebesar 100 kg, arahnya ke bawah. Kemudian gaya P2 sebesar 400 kg ke bawah. Kemudian gaya P3 100 kg ke bawah. Selanjutnya gaya horizontal P4 300 kg ke arah kanan. Dan terakhir gaya P5 250 kg yang membentuk sudut 45 derajat. Seperti ini. Setelah kita gambarkan gaya-gaya luar, kita hubungkan titik tangkap atau pangkal gaya P1 dengan ujung gaya P5. Ini akan kita dapatkan besarnya resultan. Arahnya ke bawah. Pada langkah kedua, kita tentukan sebarang titik. Misalkan kita tentukan titiknya di sini. Kemudian kita hubungkan setiap titik pangkal dan ujung masing-masing gaya. Dimulai dari gaya P1, kemudian P2 juga, sampai dengan P5. Sebagai contoh di sini, P1 nanti diapit oleh garis 1 dan 2, kemudian gaya P2 diapit oleh garis 2 dan 3, gaya P3 diapit oleh garis 3 dan 4, gaya P4 diapit oleh garis 4 dan 5, dan gaya P5 diapit oleh garis 5 dan garis 6. Untuk resultan akan diapit oleh garis 1 dan garis 6. Pada langkah ketiga kita buat garis kerja dari masing-masing gaya termasuk reaksi perletakan. Seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan AutoCAD bagaimana nanti untuk mendapatkan gambar seperti ini. Nilai VB, VA, dan HA kita akan peroleh, atau saya akan jelaskan menggunakan AutoCAD. Selanjutnya, saya gunakan AutoCAD untuk menentukan reaksi peletakan secara grafis dengan skala 1:1. Cara untuk membuat gambar ini telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Baiklah, kita akan langsung menentukan reaksi secara grafis. Pertama, perhatikan gaya P1. Gaya P1 diapit oleh garis 1 dan garis 2. Kita pindahkan garis 1.
Pada titik ini kemudian garis 2. Jangan lupa memberikan nomor garis untuk memudahkan. Selanjutnya setelah gaya P1, kita akan beralih ke gaya P2, yang mana gaya P2 diapit oleh garis 2 dan garis 3. Garis 2 sudah ada, tinggal kita pindahkan garis 3. Kemudian setelah gaya P2, kita ke gaya P3, yang mana gaya P3 diapit oleh garis 3 dan garis 4. Kita pindahkan garis 4 seperti ini. Kemudian kita ke gaya P4, gaya horizontal P4 ini diapit oleh garis 4 dan garis 5. Garis 4 dan garis 5, perhatikan di sini. Prinsip gaya, kita bisa pindahkan gaya asalkan masih dalam satu garis kerja. Kita perpanjang garis kerja gaya F4 seperti ini. Ini gaya P4, garis kerjanya kita perpanjang, kemudian garis 4 kita perpanjang sampai berpotongan dengan garis kerja gaya P4. Seperti ini. Kemudian kita pindahkan garis 5. Seperti ini. Berikan penomoran garis. Setelah gaya P4, kita ke gaya P5, yang mana gaya P5 ini adalah gaya miring yang membentuk sudut 45 derajat. Sebelum kita meletakkan garis 6, yang mana gaya P5 diapit oleh garis 5 dan 6, kita buat garis kerja gaya P5. Seperti ini. Kemudian kita perpanjang garis 5 sampai berpotongan dengan garis kerja gaya P5. Seperti ini, kita dapatkan titik potongnya. Kemudian ingat, gaya P5 diapit oleh garis 5 dan garis 6. Garis 5 sudah ada. Kemudian tinggal kita pindahkan garis 6. Seperti ini. Setelah selesai semua gaya-gaya luar P1, P2, P3, P4, dan P5, sekarang kita akan menggambarkan atau menentukan posisi dari resultan. Perhatikan pada gambar ini resultan diapit oleh garis 1 dan garis 6. Jadi garis 1 dan garis 6 ini mengapit resultan. Jadi kita perpanjang garis 6. Kemudian juga garis 1 kita perpanjang seperti ini. Ini merupakan titik pertemuan antara garis 1 dan garis 6. Kita berikan penomoran garis 6. Oke, setelah itu kita pindahkan resultan. Pertemuan garis 1 dan garis 6. Garis kerja resultan ini kita perpanjang sampai berpotongan dengan garis kerja
untuk gaya VA. Pada bagian ini kita perpanjang. Kita akan dapatkan titik potongnya di sini, resultan dan VA. Kemudian kita membuat garis baru, yang mana dimulai dari titik potong antara resultan dan VA terhadap titik B, untuk mendapatkan nanti gaya vertikal di titik B. Kita hubungkan seperti ini. Kita beri nama, misalkan garis X. Seperti ini, kita sudah selesai. Pada bagian ini kita sudah selesai. Kita bisa rapikan gambar seperti ini. Sekarang kita tinggal pindahkan garis X pada gambar ini. Kita tinggal pindahkan garis X. Kita tempatkan pada bagian ujung resultan daripada gaya-gaya luar seperti ini. Kita akan dapatkan titik potong di sini. Kita tandai titik potong. Kemudian ini kita beri nama sesuai dengan penamaan semula ini, garis X. Kemudian kita tarik garis horizontal seperti ini. Maka kita akan mendapatkan nanti gaya VA dan VB. Caranya kita membuat garis vertikal dari ujung resultan seperti ini. Maka nilai VB kita akan dapatkan. Kita bisa membuat ukuran seperti ini. Kita bisa membuat 3 angka di belakang koma. Seperti ini kita dapatkan. Kemudian VA, kita tarik garis, ukuran garis VA. Kemudian kita berikan 3 angka di belakang koma seperti ini. Maka ini yang dinamakan atau gaya VA, arahnya ke atas. Kemudian ini VB, kita beri notasi terlebih dahulu. VA kemudian untuk VB pada bagian bawah kita tentukan juga. Ini kita tandai dengan VB. Nah, untuk mendapatkan VA, kita tinggal membuat atau mengukur garis ini. Ini merupakan garis HA. Arahnya ke kiri. Arahnya ke kiri. Ini kita samakan juga. Kita akan membuat 3 angka di belakang koma. Kemudian kita copy. Kita beri notasi HA. Maka kita akan dapatkan gambar seperti ini hasil akhirnya, yang mana nilai VA sama dengan 313,388 kg. Karena skala gayanya 1:1. Demikian juga untuk VB kita dapatkan nilainya 463,388 kg. Dan HA besarnya 123,223 kg ke arah kiri. Kita tandai dulu.
arah gayanya. Oke, kita akan dapatkan arah gaya HA ke arah kiri. Untuk mengetahui apakah gambar reaksi peletakan yang diperoleh secara grafis sudah tepat, maka kita akan mengecek atau menghitung reaksi peletakan secara analitis. Misalkan kita asumsikan gaya VA ke atas, gaya VB juga ke atas, kemudian gaya HA ke arah kiri. Sigma momen di titik A sama dengan 0, yang mana titik A sebagai acuan. Untuk menghitung reaksi, maka gaya-gaya yang searah jarum jam bertanda positif, sebaliknya untuk gaya-gaya yang berlawanan jarum jam bertanda negatif. Pada sigma momen titik A dimulai dengan gaya P1 300, gaya horizontal 300, ini terhadap titik A akan berputar searah jarum jam sehingga bertanda positif. Kemudian juga gaya 100 kg, ini searah jarum jam, jaraknya 300 cm, di sini dituliskan 3 meter. Ya, ini dalam satuan cm, dalam perhitungan ini digunakan dalam satuan meter. Demikian pula untuk gaya 400 kg, terhadap titik A jaraknya 6 meter. Kemudian gaya 100 ini jaraknya 9 meter. Nah, untuk gaya-gaya miring, kita harus uraikan terlebih dahulu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terhadap sumbu Y, arahnya ke bawah, 250 dikalikan sinus 45. Kemudian untuk gaya horizontal yang ke arah kiri, kita dapatkan 250 kg dikalikan cos 45. Maka di sini untuk gaya vertikal terhadap titik A berputar searah jarum jam. Bertanda positif, jaraknya 9 meter. Demikian pula untuk gaya horizontal berputar berlawanan jarum jam sehingga bertanda negatif di sini, jaraknya 3 meter. Ingat bahwa jarak gaya terhadap suatu titik adalah jarak yang membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Kemudian ada gaya VB berlawanan jarum jam, min VB dikalikan jarak AB 12 meter sama dengan 0. Jika ini kita selesaikan, maka kita akan dapatkan nilai VB sama dengan 463,388 kg, bertanda positif. Dengan demikian, arah pemisalan gaya VB ke atas sudah tepat. Selanjutnya, gaya vertikal di titik A dengan menggunakan sigma momen di titik B sama dengan 0. Prinsipnya sama dengan perhitungan sebelumnya. VA terhadap titik B berputar searah jarum jam sehingga bertanda positif, jaraknya 12 meter. Kemudian gaya 300 terhadap titik B berputar searah jarum jam juga, jaraknya 3 meter. Ya, ini kita akan perpanjang garis kerja 300 meter, jadi jaraknya ada jarak vertikal. Kemudian 100 kg ini akan berputar berlawanan jarum jam terhadap titik B, jaraknya 9 meter. Kemudian ada gaya 400 kg, berlawanan jarum jam juga, negatif. Sama halnya juga dengan gaya 100 kg, bertanda negatif. Kemudian untuk gaya vertikal sama, diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk gaya vertikal, ini berputar berlawanan jarum jam terhadap titik B sehingga bertanda negatif. Jaraknya 3 meter. Untuk gaya horizontal, ini juga sama, berputar berlawanan jarum jam terhadap titik B sehingga bertanda negatif. Jaraknya 3 meter. Jika ini diselesaikan, maka kita akan dapatkan nilai VA sama dengan 313,388 kg. Bertanda positif. Dengan demikian, arah asumsi gaya VA ke atas sudah tepat. Selanjutnya kita akan lakukan kontrol. Sigma V harus sama dengan 0. Jumlah VA ditambah dengan VB harus sama dengan gaya-gaya vertikal. Ini VA tambah VB dikurangi dengan 100 kg, tambah 400, tambah 100, ditambah dengan 20 sinus 45 derajat. Maka kita akan dapatkan nilai 776,776. Dikurangi dengan 776,776, jadi sama dengan 0. Dengan demikian nilai VA dan VB sudah tepat. Kemudian nilai sigma H sama dengan 0. Gaya-gaya yang ke arah kanan bertanda positif, yang ke kiri bertanda negatif. 300 kg arahnya ke kanan bertanda positif, kemudian gaya 250 kg cos 45
ke arah kiri bertanda negatif. Kemudian dikurangi dengan HA ke kanan sama dengan 0. Ini kita akan dapatkan nilai HA sama dengan 123,223 kg ke arah kiri. Positif nilainya. Dengan demikian, asumsi kita HA ke arah kiri sudah tepat. Perhatikan di sini nilai VA dan VB, kemudian juga nilai HA yang diperoleh secara analitis sama persis dengan hasil yang diperoleh atau yang ditentukan secara grafis. Dengan demikian, perhitungan atau penentuan reaksi peletakan secara grafis sudah tepat. Demikian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.